Halo Debers. Halo. Halo Le. Weh gila, balik lagi nih ya Iya bersama nih. gua Birko. Dan Bima Tole. Asik. Ada yang beda gak ada beda? Tuh tampilan gue kak. Gua mau opening jadi viewer gara gua ngeliat tampilannya aneh banget. Enggak aneh. Ini kan lagi memperingati apa ya? 17 Agustus. 17 Agustus Yoi. 1945 kita merdeka ya. Yoi, Ini merdeka, udah ulang tahun yang keberapa? merdeka. 77 ya? 77. Selamat ulang tahun Tahun buat untuk negara kita Ya, Indonesia Raya. 17. Semoga Belum gua mau nyanyi padahal. Oh, kita enggak ngasih harapan dulu buat Oh ya ini. boleh silakan. Ya, semoga di tahun yang ke-77 ini Indonesia menjadi pokoknya ekonominya makin menanjak lah ya. Yes, benar. Gitu. Dan sama PPKM-nya mudah-mudahan sudah renggang cepat banget selesai lah. lah ya. Pokoknya udah normal lah, pokoknya udah normal. Bukan Udah new terlalu normal lama lagi. banget Normal kayaknya itu, Indonesia normal. di terpuruk karena Ya, cuman tapi corona. kalau ini kalau emang suruh ada perintah pakai masker, pakai masker aja. Betul, tetap protokol tetap ada ya, Protokol Le. tetap ada. Ya pokoknya intinya Happy Independence Day buat Indonesia. Iya. Semoga yang terbaik itu buat Indonesia. Oke. Di sini kita bakal bacain berita yang masih seputar soal kemerdekaan ya. Iya nih. Kalau mereka kan identik sama lomba ya, Le. Ya, betul banget. Lomba betul. apa yang pernah lu ikutin? Gua panjat pinang pernah. Enggak pernah gua Pasti justru. paling bawah. Iya, soalnya gua pasti udah paling bawa Debers. Nah, apa yang mau kita bacain, Le? Oke nih. Jadi ada 5 lomba menarik dari daerah Indonesia untuk memeriahkan HUT RI 77 di Apa tahun aja 2002 tuh, ini. Le? Yang pertama ini adalah sepak bola durian nih, Debers. Apa? Ulangi. Sepak bola durian. Sepak bola duren. Yalah. Durian. Oke, ya. Coba jelasin dulu. Ya, jadi sepak bola durian ini lomba yang cukup ekstrim nih ya, Debers. Diadakan oleh masyarakat Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah. betul. Mereka rutin mengadakan lomba sepak bola, namun uniknya mereka mengganti bola dengan durian karena ekstrim perlombaan ini biasanya hanya diikuti oleh orang tertentu nih, Debers. Misalnya anggota Laskar Densus 99. 99 sejak kapan Densus sudah ganti? Densus 88 mungkin ya. Dan anggota forum spiritual sebelum perlombaan akan diadakan ada 2 bersama juga nih, Debers. Untuk agar keselamatan para peserta. Unik sekali kan, Debers. Jadi emang wah ini sepak bola durian. Iya. Baru denger aja ya, maksudnya tajuk-tajuk enggak gini, megangnya aja kita udah ya Allah, tahu kan lu Ber duren. Nah, yang kedua ada lomba dayung dari Banjarmasin nih, Le. Oke, dibantu Ber. Boleh. Lomba dayung perahu naga yang rutin dilakukan setiap tahunnya di Sungai Martapura. Acara ini bukan kegiatan baru ternyata, Le, melainkan sudah dilakukan sejak tahun 1924, Le. Wah, udah lama banget ya. Udah. Lomba dayung ini juga bukan hanya dijadikan hiburan ketika menyambut ulang tahun kemerdekaan, Le. Ya. Tapi juga menjadi sarana untuk mencari bibit-bibit baru pendayung handal. Gitu ya, buat lomba-lomba yang nasional mungkin ya, Le. Jadi awalnya ini acara ini memang hanya diperuntukkan bagi warga setempat aja. Namun karena semakin terkenal, pesertanya pun semakin beragam termasuk dari provinsi tetangga. Jadi dari daerahnya tuh ikut serta juga gitu. Iya. Yang ketiga itu ada lomba sampang layar. Dari mana tuh, Le? Dari Batam. Dari Batam. Apa tuh? Tidak kalah meriahnya dengan daerah lainnya, warga Batam juga memiliki permainan tradisional yang kemudian menjadi tradisi tahunan nih, Debers. Oke. Dalam rangka perayaan ulang tahun kemerdekaan, yakni lomba sampang layar, acara ini diselenggarakan setiap tahunnya sejak tahun 1965. Ini juga lumayan lah, hampir. Udah lama ya. Udah lama. Jadi terus, ini lomba ini biasanya dilaksanakan setahun setelah upacara peringatan HUT RI. Meski hanya sekali, sobat harus menonton, Sobat Debers harus menonton pertandingan ini secara langsung karena acaranya sangat menakjubkan. Iya sih, lomba sampan layar tuh dari Batam tuh ya. Nah, yang keempat itu ada tradisi pacu kuda dari Aceh, Le. Wah, ini kayak kita harus kita biasanya ngeliat kuda lumping kan di sini kan. Ini beda. Biasanya gue lihat di aplikasi itu balapnya. Pegang nomor mana? Wah, ngaco lu. Gua tujuh. Ini guru yang gak sangat pantas ini jadi guru. Guru main pacu kuda di HP. Tahu kan arahnya kemana pacu kuda HP? Oke, nomor 4 ya. Iya, lanjut tradisi pacu kuda dari Aceh. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1956 nih, Le. Permainan ini secara resmi diambil alih oleh pemerintah setempat. Sejak saat itulah pemerintah dan masyarakat Aceh menganggap
bahwa pacu kuda merupakan simbol dan perjuangan rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan, Le. Maka dari itu, dari sinilah tradisi pacu kuda terus dijalankan dalam rangka merayakan HUT RI setiap tahunnya. Ya, yang kita tahu kan namanya masyarakat Indonesia dulu dalam merebut kemerdekaan itu kan emang pasti berkendara kuda ya. Iya, bukan pakai Mio, beda. Iya, enggak ada Gabers, enggak ada pakai apa ember-ember gitu enggak ada belum. Aero Spec 54 iya, itu enggak ada. Jadi anak Bintaro juga dulu belum tuh. Belum. Pokoknya dulu tuh pakai kuda deh, Bers. Iya, semuanya. Perjuangan. Lanjut lah yang kelima ini adalah mana nih? Persean dari Lombok. Persean dari Lombok nih, Deber. Nah, setiap tahunnya dalam rangka menyambut HUT RI kemerdekaan RI, Lombok menggelar lomba Persean yang menghadirkan perpaduan jagoan terkenal untuk adu ketangkasan nih, Deber. Jadi mungkin kayak berantem ya. Iya, kayak tarung lah ya. Kayak tarung ya. Lanjut. Persean. Astagfirullahaladzim, ini sulit sekali ini sebutannya. Oke, dilanjut ya. Persean sendiri merupakan kesenian tradisional masyarakat suku Sasak Lombok nih, Deber, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini mempertemukan perpaduan dari berbagai pelosok Lombok untuk perpaduan ketangkasan dan saling serang dengan bersenjata rotan dan perisai. Oh, gua tahu atau yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau. Oh iya, gua pernah lihat dipecut. Iya, yang kita intinya kayak tarung lah ya. Iya, kayak tarung. Oh, ini termasuk tradisi dari Lombok juga namanya Persean. Nah, tadi yang udah kita sebut tadi itu 5 lomba atau apa namanya hal yang dilakukan setiap kemerdekaan RI, Le. Iya, tapi itu di daerah yang mungkin Debas belum banyak yang tahu tuh unik-unik banget tuh. Nah, setelah ini kita bakal bacain juga di segmen kedua yaitu lomba yang biasa atau familiar banget kita tahu di daerah kita masing-masing. Contohnya ada lomba makan kerupuk nih, ya kan? Lu pernah pasti. Lomba panjat pinang tadi disebutin tuh, Le. Balap karung, terus tarik tambang serta balap bakir tau kan? Yang rame-rame 1 2 gitu. Nah, nanti ternyata nih mungkin Debers juga gak banyak tahu, ternyata lah ya. Jadi dari 5 lomba tadi yang barusan gue sebutin, itu ternyata ada filosofi sama sejarahnya juga, Le. Itu gue gak pernah tahu tuh. Nah, nanti kita coba sampein ya, Le ya, di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, ada komersial break dulu yang mau lewat. See you. Halo Debers, balik lagi di segmen kedua. Yes. Lanjut, kita langsung lanjut. asli walaupun emang ini kondisi gue nggak biasa pilates pakai gini, kayak Pak Guru tuh lu. Tapi lu tau, gue sumpah kalau jadi Pak Guru beneran kayaknya anak-anaknya pada cabut deh. Gue biasanya gue yang ditinggalin anak murid, bukan gue yang ninggalin anak murid. tapi kelihatan kayak dewasa banget, kayak tegas gitu kelihatan ya kan. Ya kan karena kalau misalkan Pak Guru kan dihormati gitu kan, Le. Ya kan, jadi kayak gue harus hormatin lu banget. Kan Pak Guru boleh dulu. Jadi kita mau bahas apa tadi? Jadi kita bahas lomba-lomba yang ada yang sering familiar di HUT RI kemerdekaan Indonesia. Oke. Yang biasa terjadi lah ya. Yang biasa terjadi di kampung-kampung. Yang familiar lah sama Debers semua, sama kita familiar banget.
Tadi kan 2 sebutin tuh. Yang pertama Yang pertama itu ada lomba-lomba makan kerupuk. Yang kedua ada lomba panjat pinang. Yang ketiga ada balap karung. Yang keempat ada tarik tambang. Dan yang kelima ada balap bakyak. Sebenarnya banyak banget ya, Le. Ada kayak apa lomba masukin paku dalam botol. Tapi ya kan? iya banyak. Cuman kayaknya itu ini kan udah maksudnya udah tahun 2022 nih. Ya. Lu pasti tahu lah lomba-lomba tuh sekarang udah banyak. Ya. Bahkan gue pernah lihat ada lomba ludo, Cok. Serius. Ada pamfletnya, gue udah lihat. Serius ini Debers. Oh, jadi mungkin sekarang orang-orang juga banyak ya. Iya, pada manfaatin media. Ya sama ya tadi lu bilang kan pas pacu kuda kan ada yang lomba apa? Siapa tahu tar 2023 ada lomba yang apa namanya pacu kuda yang online itu kan? Iya. Itu mah kayaknya ada selipannya. Maksudnya selipan di bawah handphonenya kan? Biar tegak liatnya gitu. Oke. Lanjut ya, Le. Back to topic. Nah, tadi kan gue ngomong tuh, jadi di balik lomba-lomba tadi tuh sebenarnya ada sejarahnya, terus ada filosofinya juga. Jadi yang pertama nih untuk lomba makan kerupuk. Ya kan? Jadi lomba ini merupakan penggambaran rakyat Indonesia ketika masa penjajahan yang mengalami kesulitan pangan pada saat itu, Le. Dulu tuh benar penjajahan kan. Karena sulitnya pangan, jadi kerupuk itu adalah salah satu lauk utama bagi masyarakat Indonesia. Jadi mungkin itu kayak buat menggambarkan kesulitannya masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi kerupuk tuh salah satu makanan yang sangat-sangat historical banget buat Indonesia gitu kan. Karena kan kita kan dulu dijajah itu karena rempah-rempahnya ya, yang buat tahu ya. Bener. Mungkin karena rempah-rempahnya habis. Dibawa ke Eropa. Aduh tidak ada. Ada kerupuk doang. Kita makan kerupuk aja. Mungkin itu. Tapi kerupuk enak kayak makan tanpa kerupuk tuh makanya kalau gue gue kayak makan tanpa kerupuk. Ini saran aja nih buat Debers, kalau misalnya Debers pada ikut lomba makan kerupuk, sedain kecap aja kalau sama nasi di bawah. Gak ada, sering banget di masuk di video di Aurece. Sorry nih gue jebut ini. Bangke banget kalau gitu. Yang kedua apa, Le? Yang kedua itu adalah lomba panjat pinang nih, Debers. Jadi menurut berbagai sumber, panjat pinang sebenarnya adalah tradisi yang dilakukan orang-orang Belanda di Indonesia pada masa penjajahan. Okay. Ada yang mengatakan juga panjat pinang digelar sebagai hiburan untuk perayaan ulang tahun Ratu Belanda. Kalau itu yang kala itu. Astagfirullahaladzim, sorry nih. Ini udah pakai kacamata nih. Pak Guru kebanyakan bahkan Pak Guru kebanyakan ngomong mikirin apa nih, kayak Pak Guru kebanyakan kan kita lagi libur Pak Guru. Kita coba konsen dulu Pak Guru. Coba Pak Guru detail lagi bacanya coba Pak Guru. Saya anak murid Bapak loh, Pak. Bapak mau ngerokok dulu boleh? Kita ngerokok dulu, Pak, boleh. Kamu ini gimana? Kita ini di luar sekolah, Pak. Ya enggak apa-apa ya, Pak ya. Bentar Pak, mohon izin kita join aja. Iya. Oh, Pak Guru juga mau ngerokok. Tapi saya ngopi dulu ya. Oke, boleh. Pak Guru udah ngopi ternyata. Hati-hati Pak Guru enggak bisa tidur ntar malam. Enggak apa-apa. Besok ngajar. Enggak, saya biasanya begadang buat monten loh. Anjir, monten bahasa tahun jebet monten. Ya Allah. Iya, saya biasanya kalau malam-malam tuh ya itu nilai anak-anak nilainya berapa? Iya, semoga nilai saya bagus ya Pak Guru, jangan saya ngerokoknya. Saya kan penting pelajaran saya bagus. Ya, kan karena ini udah boleh. Karena ini di luar sekolah, boleh. Oh, boleh ya. Oke, kita lanjut ya. Ini di kala itu yang diperebutkan peserta panjat pinang yang kala itu adalah warga pribumi nih, Debers. Seperti bahan makanan seperti gula, keju, dan kemeja yang pada saat itu menurut pribumi adalah barang mewah. Jadi yang diperebutkan pada saat itu panjat pinang itu isinya kayak sembako. Iya, ya kan? Bener. Terus kayak ada di notis banget nih kemeja. Jadi pada saat itu mungkin kemeja tuh saking sulitnya. Mungkin karena emang dulu warga Indonesia ya bukannya menghina ya, tapi emang mungkin partai. Kalau kos gabar tuh. Kaosnya. Kaos doang dia terbatasan lah ya, Le. Iya, makanya kadang kalau sekarang kita udahlah enggak usah bura-bura, kaos yang bisa dipakai gitu ya, Le. Kalau kita bisa prihatin lihat zaman dulu tuh ya kan. Kadang pakai kaos yang dulu kaos partai mungkin. Dulu belum kaos partai anjir. Kaos dari ini dari gabah. Iya, bungkus pupuk gitu. Ya kan kayak gitu-gitu kan. Ya, tapi intinya ya prihatin banget lah ya pada saat itu ya. Lanjut, Ber. Yang ketiga. Yang ketiga itu balap karung nih, Le. Jadi lomba karung itu menggambarkan suasana pada masa kolonial ya kan, di mana masyarakat Indonesia sangat kesulitan
Bahkan mereka menjadikan karung goni sebagai pakaian sehari-hari. Nah itu jadi kan buat jadi pakaian, bener kan? Iya, jadi saking susahnya pakai pada saat itu sampai karung goni, sampai yang tadi bilang ya bukan kos partai lah ya. Kayak kaos dari karung gabah segala macem tuh dijadiin baju, yang prihatinnya tuh jadi bersyukurlah zaman sekarang udah bisa pakai baju H&M kan tuh. H&M tuh, Uniqlo tuh udah banyak. Enggak usah lah. Bajar masih pakai murah kok. Kita balik lagi ya nomor 4. Nomor 4 itu ada tarik tambang di Debers. Lomba tarik tambang pada 17 Agustus memiliki makna gotong royong, kebersamaan dan solidaritas masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Jadi tarik tambang tuh filosofinya itu jadi tarik menarik dan kerjasama gitu kan untuk menyongsong kemenangan lah. Ya bener banget itu. Jadi intinya filosofinya ke sana walaupun konteksnya kelihatan kita tarik-tarikan gitu kan itu ya euforia hiburan ya. Cuman filosofinya bagus banget. Bagus. Menyambung tali silaturahmi juga pastinya, terus gotong royong, kebersamaan sampai dengan merasa itu solidaritas yang harus kita bangun untuk mencapai kemenangannya gitu. Yang kelima itu balap bakiak. Atau bakiak kan? Ya 1 2 gitu. Itu emang harus berkompak juga sih. Iya. Kalau dilanjut. Kalau satu yang kanan yang sebelahnya kayak kanan lagi. Kagak. Bukan. Yang ada di pikiran gue jadi yang satu madep utara semua. Yang satu madep kebalikan yang utara. Nanti yang mundur. Gue gak bayangin lagi. Jadi balik itu sendiri sebenarnya berawal dari permainan tradisional anak-anak di Sumatera Barat di kelahiran era 70-an nih. Lomba ini memiliki filosofi semangat kekompakan untuk mencapai kemerdekaan. Jadi pada intinya sih kayak tarik tambang tadi, panjat pinang, kayak bakiak, itu kan yang melibatkan lebih dari satu orang ya, Jadi memang filosofi utamanya dari lomba-lomba tersebut tuh memang lebih buat mencapai kemenangan. Benar, gitu. Emang lebih biasa banget itu. Emang lebih banyak gotong royong. Betul. Lomba apa nih lah yang pernah lu Ya ini selalu ikuti lah pada saat ya kan kita udah ikut lomba lah ya. Udah gak ikut lagi. Ya kita udah gak ikut. Lomba apa ya lah yang sering pernah lu ikutin? Lu tahu lomba kelereng gak, Bet? Oh ini pakai ini. Ya tuh, terus sama lomba yang ini gak? Lu tahu gak ya? Kan ada kan yang masukin paku dalam botol nih, Dempers ya. Lu pernah gak lomba yang lu bukan masukin terong tapi ini bukan masukin terong. Bukan ini ya, bukan masukin paku dalam botol tapi di ujungnya itu diganti pakunya itu diganti sama terong, Bet. Oh iya, terus diapain? Di bawahnya terong itu ada bolanya, jadi kita harus dorong. Gue tahu itu seksis banget gitu Dan itu rata-rata maksudnya si pesertanya itu rata-rata ibu-ibu dia. Itu penggambaran udah gak enak banget sebenarnya. Terong gitu-gituin kan Le. Iya. Mungkin banyak banget lomba-lomba yang gak sama kita bahas kali ini. Iya. Cuman variatif banget lomba-lomba di Indonesia. Contohnya dulu bilang kayak terong dan lain-lain kan. Iya. Sampai pada saat kalau gue pernah dulu lomba itu banyak banget lomba yang gue sangat-sangat excited banget buat ikut. Contoh kayak tadi lu bilang ada lomba masukin paku dalam botol. Iya. Itu bener kayak pas gue kecil tuh itu bener gue tunggu banget tuh Le, karena gue setiap tahun gak pernah bisa tuh masukin si paku ke dalam botol tuh. Ya pada akhirnya gue bener kayak gue pengen banget nungguin 17-an lagi buat lomba itu lagi gitu. Di kerjaan lu dulu lomba gak? Kerjaan gue apa ya? Dan itu kalau nggak salah kalau gue kerjaan tuh dulu nungguin banget era masa-masa 17-an. Karena kalau masih di kerjaan tuh pas lagi 17-an pasti lu itu dulu tuh break dulu tuh. Break. Ya, kan? Apa lu nyanyiin lagu Indonesia ya? Iya, kita upacara dulu kan kayak semacam apel terus kayak lomba-lomba. Seru deh pokoknya. Tahunnya dulu apa enggak lu? Enggak, kalau gue enggak ada kayaknya. Monoton gue kayaknya. Gue juga enggak ada lomba lagi. Cuma kalau di luar sana yang lomba ya semoga nih pandemi juga udah mulai berakhir kali ya, walaupun kemarin sempat ada kayak omongan bakal PPKM lagi dan lain-lain. Katanya sempat ada kabar lah katanya PPKM udah level 1 lagi katanya. Cuma semoga ya bisa lah ya terlaksana 17 karena seru banget pasti seru banget itu. Gitu kan. Lagi pula kalau misalkan enggak ada pun rasanya kayak tahun lalu 2 tahun lalu tuh kayaknya kurang hambar aja gitu ya. 17-an kayak ini semoga memang nanti semua daerah bisa terlaksana buat lomba dan lain-lain. Jadi bisa merasakan atmosfer 17-an lagi gitu. Oke, cukup Le. Cukup ya. Di edisi kali ini kita sekali lagi ngucapin selamat hari kemerdekaan negara Indonesia yang ke-77. Semoga harapannya Indonesia bisa jadi negara yang makmur. Amin. Bisa jadi negara yang stabil ekonominya, maka bisa meningkat. Amin. Yang pasti buat kitanya terus nyaman berada di Indonesia dan bangga terus sama
Indonesia. Amin. Gitu. Cukup, Le? Cukup. Oke, sampai di sini dulu baca berita bareng kali ini dengan gue Berko dan rekan baca bareng gue Bima Tole. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu buat para debers semua. Sampai jumpa di baca berita bareng selanjutnya. See you next time.